Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi wa Sosiat min fasli tasi'ah alif uridu an ashrah lakum bilughatil Indonesia, yakni proses pembelajaran, tugas guru, dan perangkat pembelajaran. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait proses pembelajaran. Apa sih proses pembelajaran? Proses pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu terjadinya proses belajar pada diri siswa. Oleh karena itu, pembelajaran mesti dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dan sistemik. Kita, sebagai guru, sebaiknya harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prosedur yang tepat. Secara umum, prosedur pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu tahap kegiatan awal atau pra-pembelajaran, yang kedua, kegiatan inti pembelajaran, dan yang ketiga, kegiatan akhir pembelajaran. Nah, ketiga rangkaian kegiatan ini adalah satu kesatuan yang mesti dilalui dan dikuasai oleh siswa. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait tugas guru dalam tahapan pembelajaran. Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pembelajaran adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran itu sendiri. Dalam prosesnya, pengelolaan tersebut diarahkan hingga menjadi suatu proses yang bermakna dan kondusif dalam pembentukan kemampuan siswa. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, selain ditumbuh kembangkan secara sistematis, efektif, dan efisien, perlu juga variasi kegiatan supaya pembelajaran itu sendiri lebih menarik dan membangkitkan motivasi siswa dan semangat siswa dalam belajar. Secara umum, kegiatan pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Ada kegiatan pra-pembelajaran, kemudian inti kegiatan, dan akhir pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu. Dan yang pertama yaitu kegiatan pra-pembelajaran. Suatu proses pembelajaran akan berhasil apabila seorang guru mampu menciptakan suasana kelas dengan kondusif dan menarik. Nah, suasana kelas yang kondusif dan menarik ini diciptakan sejak awal tahap pra-pembelajaran. Tahap pra-pembelajaran ini disebut juga sebagai tahap instruksional, yaitu tahapan pendahuluan pembelajaran yang diarahkan untuk menyiapkan kesiapan siswa dalam belajar. Apakah siswa ini sudah siap belajar atau belum? Jadi kita adakan kayak ice breaking seperti itu. Nah, kemudian pada tahapan pra-pembelajaran ini biasanya bersifat umum, jadi tidak berkaitan langsung dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan pada hari itu. Adapun upaya yang mesti dipersiapkan oleh guru pada tahapan pra-pembelajaran ini, yang pertama, menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. Yang kedua, mengecek kehadiran siswa, dan yang ketiga, menyiapkan kesiapan siswa dalam belajar. Kemudian kegiatan inti dalam pembelajaran. Kegiatan inti dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang paling utama dalam proses pembelajaran atau kegiatan pengalaman penguasaan belajar siswa. Pada prinsipnya, kegiatan inti ini adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk pembentukan kemampuan siswa dan pembentukan proses penguasaan pengalaman siswa. Proses kegiatan inti ini akan menggambarkan strategi dan pendekatan yang dipakai oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Karena pada hakikatnya kegiatan inti ini adalah implementasi dari strategi dan pendekatan. Oleh karena itu, untuk mempermudah kita dalam memahami proses penyajian materi pembelajaran, saya akan bagi menjadi 3 kelompok kegiatan inti. Yang pertama, kegiatan inti pembelajaran klasikal, kegiatan inti pembelajaran kelompok, dan kegiatan inti pembelajaran perseorangan. Kegiatan inti dalam pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan secara klasikal, di mana guru menyampaikan materi pembelajaran dengan metode ceramah yang bervariasi, kemudian selang beberapa menit memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau menyanggah dan sebagainya. Kemudian guru melakukan asosiasi atau ilustrasi untuk memahamkan siswa dengan pembelajaran hari itu, misal dengan sebab akibat pada kejadian-kejadian yang nyata, supaya siswa lebih paham apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian kegiatan inti dalam pembelajaran kelompok, biasanya guru memakai dengan metode diskusi. Di dalamnya bisa dengan ceramah, tanya jawab, dan sebagainya. Dan yang terakhir,
kegiatan inti perseorangan. Biasanya guru menyampaikan materi secara singkat kemudian memberi tugas kepada para siswanya. Seperti itu. Itulah gambaran singkat dari kegiatan inti pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu tentang kegiatan akhir pembelajaran. Pada kegiatan akhir pembelajaran ini, guru memberikan suatu tes atau ujian kepada para siswa supaya guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada beberapa perangkat pembelajaran yang mesti disiapkan oleh guru sebelum pembelajaran, sedang dalam pembelajaran atau proses pembelajaran, dan yang terakhir pasca pembelajaran. Yang pertama, sebelum pembelajaran, guru harus menyiapkan silabus, prota, promes, jurnal, KKM, absen. Nah, kemudian pada saat pembelajaran berlangsung, guru harus menyiapkan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan metode pembelajaran. Dan pada pasca pembelajaran, guru harus menyiapkan lembar penilaian, bank soal, dan tugas mandiri atau kelompok. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait tugas guru dan perangkat pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.